pagi. Jumpa lagi sama Lause dengan Lause Eja dan Lause Anton. Kita berjumpa di pagi hari ini. Kita mau beribadah sekolah minggu. Namun sebelum semuanya, mari kita persiapkan hati kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ya, hari ini kita akan mau memuji Tuhan. Nah, sekarang Lause Eja, lagu apa yang kita mau persembahkan buat anak-anak? Kita mau nyanyi 3 lagu. Wow, siap-siap di rumah ya semuanya. Oke, ready? Yuk, pasang telinganya dan siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih pagi yang indah ini. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan melewati malam, dan hari ini kami bersuka cita karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan bersama-sama dengan teman-teman Lause juga semua untuk boleh beribadah sekalipun hanya melalui online. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu di rumah bersama keluarga mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Lause. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian apa, Lause? Baca kitab. Iya, harus banyak belajar, baca Alkitab, banyak berdoa supaya nama Tuhan ditinggikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau
oleh roh sejahat. Ayo adik-adik semuanya, kita lipat tangan, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang mau mendengar dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan menghibur kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah mempersiapkan Alkitab di rumah. Kalau yang belum, ayo sekarang ambil Alkitabnya. Kalau ada pulpen, catatan disiapkan ya. Nah, sekarang kita pertama sekali kita buka Alkitab di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, tapi kita enggak baca semua. Ya, sudah dibuka Alkitabnya? Sudah belum? Oke, kalau udah. Nah, langsung mau tanya dulu sebelum cerita. Kalian pernah lihat anak bayi yang baru lahir belum? Atau siapa yang punya adik? Waktu ada adik waktu lahir adiknya udah bisa lihat. Bagaimana kalian waktu lihat adik bayi yang kecil? Apa yang dilakukan oleh seorang bayi? Biasanya ya, kalau dia lagi lapar, dia bisa bicara nggak sih? Tidak bisa, dia hanya bisa oe. Pas juga udah lagi pipis atau pup, buang air besar, dia hanya bisa oe gitu ya. Nah, biasanya pada umumnya bayi-bayi itu kalau kita lihat, aduh menggemaskan, aduh lucu sekali, tangannya imut-imut, dan mukanya juga imut-imut, aduh sangat lucu, dan itu membuat kita semakin gemas ya, dan pengennya mau kita gendong karena mereka sangat imut begitu. Nah, rata-rata semua bayi-bayi seperti itu, apakah itu laki-laki atau perempuan, ya, kurang lebih seperti itu kebiasaan atau yang dilakukan oleh bayi-bayi ya waktu masih kecil, belum bisa berbuat banyak. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dan mengingat kembali tentang kisah Tuhan Yesus waktu dia masih kecil atau waktu lahir. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Yesus adalah anak Allah. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, waktu Yesus masih bayi, ya kalau dilihat ya, kalau seandainya kita bayangkan sekarang, Yesus lahir sekarang, terus ada teman atau ada saudara kita juga atau sepupu kita yang baru lahir, kira-kira mirip nggak ya? Ya pasti mirip, ya imut-imutnya, terus waktu nangis juga sama ya bayi Yesus, terus sepupu saya yang baru lahir, aduh lucu sekali. Nah, mereka juga menangis, Tuhan Yesus juga menangis, bayi Yesus. Nah, tapi bayi Yesus ini ada perbedaan dari bayi-bayi biasa ya, dari bayi-bayi biasa. Kalau kita membaca di ayat yang 18, Yesus itu siapa ya? Masih ingat bapak ibunya di dunia siapa? Betul, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya, itu perbedaannya dari bayi-bayi yang lain, ya, bukan bayi biasa. Nah, Yesus adalah dikandung dari Roh Kudus. Nah,
perbedaannya bayi Yesus dengan bayi-bayi yang lain. Seperti kita waktu lahir juga. Ya, tadi persamaannya apa? Ya, sama-sama menangis kalau mau kalau mau pup, atau kalau lagi tidak enak badan. Pasti yang hanya bisa dilakukan oleh seorang bayi adalah menangis. Nah, Yesus kalau setelah udah besar, Yesus adalah tadi tema kita, Yesus adalah anak Allah. Nah, Yesus ke dunia untuk apa? Ada yang tahu? Coba. Ya, untuk menebus dosa kita. Karena Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita. Nah, selain itu, setelah Yesus ini ya, sebutan apa yang diberikan di dalam Alkitab tentang Yesus, ya, penggambaran Yesus Kristus itu selain sebagai apa, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah, ya banyak loh ya. Nanti kalian bisa pikirkan dan bisa nanti sebutkan ya. Nah, Yesus juga kalau kita sekarang coba dibuka di dalam Yohanes pasal 1. Sudah? Siapa yang udah buka? Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan di pasal 1 itu ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya ya, kalau sebaca, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan seterusnya. Ya. Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang telah menjadi manusia untuk apa? Menebus dosa manusia. Firman Allah telah menjadi manusia. Yesus, apakah karena waktu lahir jadi manusia baru ada? Tidak. Yesus adalah yang awal dan yang akhir, ya. Yang awal dan yang akhir. Apa? Yesus adalah tadi di ayat kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan menjadikan sebagai pencipta, ya, sebagai Allah pencipta. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak menyadari atau tidak mengenal Dia. Ya, Yesus adalah anak Allah. Tadi katakan di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang juga yang percaya, setiap orang yang taat kepada firman Tuhan, mereka juga menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam Yesaya, coba kita membuka sekarang. Yesaya itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Ya, perjanjian lama. Coba dibuka Yesaya pasal yang ke-7. Sudah dibuka semua? Yesaya yang ke-7 ayat yang ke-14. Kalau saya bacakan ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kelahiran Yesus sudah jauh-jauh hari sebelumnya di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan. Nah, salah satu ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang
kelahiran Yesus. Kita tadi baca di dalam Matius pasal 1 menceritakan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yesaya ini dikatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut namanya adalah Immanuel. Apa itu artinya Immanuel? Allah beserta kita. Allah beserta kita. Ya, Yesus datang ke dunia, dia sebagai anak Allah, sebagai firman, telah menjadi manusia. Lanjut. Telah menjadi manusia dan ia adalah Allah Immanuel, itu Allah yang beserta dengan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tadi Lause katakan bahwa bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, bagi orang yang sudah diselamatkan, menjadi taat dan melakukan firman Tuhan, itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa yang mau jadi anak-anak Allah? Ya, kalian semua, Lause juga, semua kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat adalah anak-anak Allah. Bagaimana sikap anak-anak Allah? Harus mentaati dan harus melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang sudah diteladankan oleh Yesus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya. Karena kita ini sudah anak-anak Allah, ya. Kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa, ya. Bukan lagi keinginanku, kemauanku. Saya senang mau melakukan kesalahan lagi, mau tonjok teman, masih suka tidak jujur, masih suka bicaranya kasar, atau suka omongin teman, atau beda-bedakan teman. Ya, tidak boleh lagi. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bertindak, kita harus bersikap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Nah, hari ini Lause memberikan tugas atau ya dibilang aktivitas buat kalian semua. Coba kalian pikirkan, ini menurut pemahaman kalian. Ini tadi di dalam Alkitab, ya, penggambaran Yesus atau sebutan-sebutan buat Yesus. Ya, tadi Yesus adalah firman yang sudah menjadi manusia, terus dia akan disebut sebagai Immanuel atau Allah beserta kita. Ya, nah sekarang Lause mau kasih tugas, nanti kasih di selembar kertas atau tulis di selembar kertas ya. Menurut saya, contohnya ya, Ibet. Menurut Ibet, Yesus itu seperti apa? Ya, contohnya begitu ya. Menurut Ibet, Yesus itu seperti apa? Ya, sesuai dengan pemahamanmu, sesuai dengan apa yang kamu rasakan tentang kasih Tuhan Yesus selama ini dalam hidup kalian. Nah, tambah lagi ayat hafalan. Ayat hafalan dari Yohanes 1 ayat berapa ya ayat hafalannya? Yohanes 1 ayat 12. Nanti dihafal ya, nanti ada di layar. Yohanes 1 ayat 12. Oke, bisa ya dilakukan? Bisa ya? Nanti kalian kalau sudah tulis semua tentang Yesus itu menurut kalian, bukan menurut papa ya, bukan menurut Cece atau Koko ya, atau papa, mama, atau oma, opa, tapi menurut kamu ya, anak-anak sekalian ya, menurut pemahaman kamu tentang
Yesus itu seperti apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat begitu, atau yang kamu dengar. Nah, nanti udah ditulis, difotokan, bisa dikirim ke grup atau ke Lause juga, bisa dikirim secara pribadi ke Lause-nya. Oke? Bisa ya? Oke, good. Sebelum kita selesai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Bagaimana kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu kami sekarang telah disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami mau melakukan firman-Mu, belajar taat, belajar mengasihi dengan tulus, menolong dengan teman-teman yang susah atau orang tua kami di rumah, dan melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.